Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Hanifah. Saya Hartini. Assalamualaikum, saya Iin Semarlin. Halo, saya Husatun Hasanah. Hai, nama saya Ida Arnija Putri. Halo, perkenalkan nama saya Hayatul Mufus. Hai, saya Jeffrey Ridho Putra. Kami dari kelompok 1, kelas 2C, program studi pendidikan guru sekolah dasar, kali ini akan membahas materi tentang kurangnya minat belajar pada siswa. Nah, dan untuk penjelasan lebih lengkapnya, simak terus video kami. Baik, jadi di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang latar belakang dari kurangnya minat belajar siswa di tengah pandemi. Jadi seperti yang teman-teman lihat di slide ya, bahwa pandemi COVID-19 ini telah mengganggu proses pembelajaran sehingga guru itu harus melaksanakan pembelajaran secara online. Nah, pembelajaran online ini memiliki kendala yang menyebabkan minat belajar siswa itu menurun. Nah, hal ini dapat dilihat dari prestasi belajar yang dicapai itu masih belum optimal. Nah, hal ini yang disebabkan sistem pembelajaran jarak jauh yang dilakukan, di mana kegiatan belajar dan mengajar itu tidak dilakukan secara tatap muka. Nah, pembelajaran itu dilakukan menggunakan media, baik media cetak, modul, maupun media non-cetak seperti audio, video, komputer atau internet, maupun siaran radio dan juga televisi. Nah, pada sistem pembelajaran jarak jauh, peserta didik ini menjadi kurang aktif di dalam menyampaikan aspirasi dan juga pemikirannya, sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang menjenuhkan. Nah, seorang siswa yang memiliki kejenuhan dalam belajar tentu akan memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Nah, oleh karena itu diperlukan pendorong untuk menggerakkan siswa agar semangat belajar, sehingga dapat memiliki prestasi belajar. Nah, pembelajaran secara online ini memiliki beberapa kendala yang mengakibatkan kurangnya minat belajar pada siswa. Nah, minat sendiri ini berkaitan erat dengan sikap dan motivasi atas mata pelajaran tertentu. Apakah dia suka atau tidak, apakah dia senang atau tidak, dan apakah dia mempunyai dorongan yang keras dalam dirinya untuk menguasai mata pelajaran, dan lain sebagainya. Tapi berdasarkan hasil wawancara, minat belajar siswa itu sendiri berkurang pada masa pandemi ini. Hal ini dikarenakan terdapatnya faktor kendala seperti media pembelajaran yang kurang menarik, jaringan internet, kurangnya fasilitas pembelajaran siswa seperti gawai, laptop, komputer, dan lain-lainnya. Nah, faktor berikutnya juga adalah karena tenaga pendidik atau guru yang masih kurang memahami aplikasi-aplikasi baru di dalam pembelajaran daring, sehingga membuat mereka itu tidak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi itu dan hanya mengandalkan WA Group, yang membuat pembelajaran itu kurang menarik bagi siswa. Dan hal ini membuat kualitas pembelajaran yang kurang bagus, dan tentunya ini akan berimplikasi kepada kurangnya minat belajar pada siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi terkait latar depan atau akibat dari kurangnya minat belajar siswa selama pandemi. Pembelajaran secara online di masa pandemi ini memiliki beberapa kendala. Yang pertama adalah media pembelajaran yang terbatas dan kurang menarik. Yang kedua, jaringan internet yang sering mengalami gangguan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitas pembelajaran yang kurang memadai, yang dimana banyak siswa tidak memiliki fasilitas seperti gawai, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kualitas pembelajaran yang kurang bagus, yang dimana seorang guru hanya menguasai satu aplikasi pembelajaran saja seperti WA Group, sedangkan aplikasi yang baru mereka belum bisa menggunakannya. Yang kelima adalah faktor orang tua yang tidak memiliki peran yang besar atau aktif dalam menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman selama berada di rumah, yang di akhirnya membuat siswa merasa tidak nyaman dan mengalami banyak kesulitan. Nah, kelima faktor ini mengakibatkan minat belajar siswa semakin menurun karena mereka merasa tidak nyaman, cepat bosan, cepat jenuh, dan lain sebagainya. Dan akibat yang ditimbulkan dari kurangnya minat belajar siswa ini adalah siswa tidak lagi memiliki motivasi belajar yang kuat untuk menuntut ilmu dan mengakibatkan prestasi belajar siswa semakin menurun dan belum bisa dicapai secara optimal.
dan hal ini merupakan suatu masalah yang harus dihadapi secara bersama-sama untuk meningkatkan lagi minat belajar siswa itu sendiri. Baik, selanjutnya kita beralih kepada materi selanjutnya, yaitu bedanya sekolah tatap muka sebelum dan setelah pandemi. Pertama, sekolah tatap muka di saat sebelum pandemi ini sifatnya wajib, sedangkan pada masa pandemi ini tidak wajib. Murid bisa melakukan belajar secara daring di rumah menggunakan komunikasi konferensi seperti Zoom dan media belajar lainnya. Yang kedua, sebelum pandemi seluruh jenjang diwajibkan sekolah. Sementara pada saat pandemi, jenjang yang diperbolehkan untuk kembali ke sekolah mulai dari SD, SMP, SMA. Yang ketiga, kapasitas kelas saat sebelum pandemi juga bisa sepenuhnya dimanfaatkan. Sementara pada masa pandemi ini, sekolah yang boleh dibuka juga hanya diperbolehkan menampung 30-50%. Kapasitas kelas tergantung dari luas ruangannya. Keempat, jadwal masuk sekolah saat sebelum pandemi adalah 5-6 hari kerja. Beberapa sekolah yang ada hanya Senin sampai Jumat, ada pula yang sampai Sabtu. Sementara itu, di sekolah yang diperbolehkan tatap muka pada masa pandemi ini, siswa hanya boleh masuk per 2 hari sekali. Kelima, jadwal masuk dan pulang juga berbeda. Sebelum pandemi, jadwal masuk sekolah adalah pukul 6.30 dan pulang pada sekitar pukul 2. Sedangkan pada masa pandemi, siswa yang berangkat ke sekolah akan dijadwalkan masuk mulai pukul 7.30 dan selesai pukul 11. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil wawancara yang kami lakukan di Desa Pagutan, Kecamatan Mataram mengenai minat belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 ini. Gambaran dari hasil wawancara yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa 80% siswa tidak berminat untuk belajar. Mengapa demikian? Dikarenakan ada beberapa kendala yang menyebabkan siswa tidak berminat. Yang pertama yaitu kurangnya fasilitas seperti HP Android. Yang kedua, ketidakmampuan siswa-siswi untuk membeli kuota internet. Dan yang terakhir, siswa tidak mengerti akan pelajaran yang dipelajarinya melalui dalam jaringan ini. Adapun 20% diantaranya yaitu siswa mampu melakukan kegiatan pembelajaran dimanapun dan kapanpun melalui dalam jaringan atau daring. Dan juga siswa yang 20% ini mampu membeli kuota internet yang dimana didukung oleh orang tua siswa yang berada. Adapun kendala dari 20% ini yaitu dikarenakan sinyal dari internet yang naik turun yang menyebabkan keterlambatan ketika melakukan daring atau dalam jaringan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Sumarlin akan menjelaskan mengenai upaya pemecahan masalah terkait menurunnya minat belajar siswa di era pandemi. Nah, upaya untuk mengatasi masalah menurunnya minat belajar siswa ini tentu saja dapat dilakukan dengan meningkatkan motivasi belajar siswa yang dilakukan secara online, karena pemerintah masih belum menganjurkan pertemuan tatap muka secara langsung. Adapun langkah-langkah atau cara-cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan motivasi belajar siswa diantaranya, yang pertama yaitu dengan meningkatkan kualitas guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, guru merupakan faktor penentu utama keberhasilan pembelajaran online ini. Nah, pembelajaran yang memiliki kualitas yang baik tentu saja dapat meningkatkan motivasi siswa
sehingga siswa dapat belajar dengan optimal dan menghasilkan hasil belajar yang baik pula. Yang kedua yaitu dengan memilih metode pembelajaran yang tepat. Jika guru dapat memilih metode pembelajaran dengan tepat, tentu saja tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya dapat dicapai dengan lebih mudah. Nah, selain itu, pemilihan metode yang tepat tentu saja dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan. Nah, contohnya yaitu dengan membuat video pelajaran yang menarik atau memberikan tugas yang bervariasi dan tidak monoton kepada siswa. Nah, sehingga siswa tidak bosan dalam belajar dan tertantang dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Nah, yang ketiga yaitu dengan memanfaatkan penggunaan media. Nah, motivasi pembelajaran online ini tentu saja dapat ditingkatkan dengan menggunakan media yang menarik. Nah, di sini guru dapat menggunakan media animasi yang menarik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, media animasi yang digunakan dapat berupa PowerPoint yang menarik, bagan yang menarik, poster, atau video animasi yang menarik. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu dengan melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran sangat penting untuk dilakukan di era pembelajaran online. Nah, karena dengan melakukan evaluasi pembelajaran, guru dapat mengetahui apakah pembelajaran yang selama ini dijalankan berjalan secara efektif atau tidak. Nah, jika pembelajaran dirasa efektif, maka guru dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, adapun jika dirasa masih belum efektif, guru dapat memodifikasi metode pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran orang tua dan guru dalam memecahkan masalah kurang minat belajar siswa di tengah pandemi. Yang pertama yaitu guru. Ada beberapa tips yang dapat dilakukan oleh guru dalam mendukung pembelajaran anak didiknya. Tips yang pertama yaitu meningkatkan kualitas guru. Jadi, dalam proses pembelajaran online, guru adalah faktor penentu keberhasilan pembelajaran. Pembelajaran yang memiliki kualitas yang baik akan menghasilkan hasil belajar yang baik juga. Yang kedua yaitu memilih metode pembelajaran yang tepat. Jika guru memilih metode pembelajaran dengan tepat, maka tujuan belajar akan tercapai lebih mudah. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat juga akan meningkatkan motivasi belajar siswa dan minat belajar siswa, sehingga akan tercapai suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga yaitu memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran, pemanfaatan fasilitas belajar yang baik juga akan menentukan minat belajar anak. Nah, pihak sekolah hendaknya memberikan dukungan yang optimal untuk mendukung pembelajaran online yang dilaksanakan oleh para gurunya, seperti pengadaan sumber belajar, komputer yang tersambung ke internet, dan alat-alat prasarana tersebut digunakan untuk mencari pengetahuan dan informasi dari berbagai sumber. Yang keempat yaitu memanfaatkan penggunaan media. Minat belajar anak dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan penggunaan media belajar yang menarik. Nah, dalam hal ini guru bisa membuat animasi untuk memaparkan materi sehingga materi lebih mudah dimengerti oleh anak. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi dengan melakukan evaluasi pembelajaran, guru dapat mengetahui apakah sistem pembelajaran sudah efektif atau tidak. Jika dirasa tidak, maka guru dapat memodifikasi pada sistem pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik. Peran kedua yaitu dari keluarga atau orang tua. Jadi ada beberapa tips yang dapat dilakukan oleh keluarga dan orang tua untuk mendukung pembelajaran yang dilakukan di rumah. Tips yang pertama yaitu memastikan anak untuk tidur lebih awal atau tidak begadang. Nah, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar anak tidak bangun kesiangan sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran online sesuai jadwal dan melakukan absen tepat waktu. Yang kedua yaitu melakukan set alarm. Jadi mengatur alarm jam secara bertahap sesuai pembelajaran dari sekolah ini dapat memudahkan anak mengingat bahwa jam belajar online sudah tiba. Ketiga yaitu menyediakan sarapan pagi dan cemilan. Nah, sarapan pagi dan cemilan sangat penting bagi anak, hal ini berpengaruh pada konsentrasi anak. Yang keempat yaitu mempersiapkan diri anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, orang tua dapat membantu anak untuk mempersiapkan diri beberapa menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Akan lebih baik jika orang tua memerintahkan anaknya untuk mandi pagi setelah bangun. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi anak mengantuk kembali.
Yang terakhir yaitu mendampingi anak baik saat pembelajaran maupun pengerjaan tugas. Nah, dikarenakan anak seusia mereka masih sangat membutuhkan bimbingan belajar, orang tua hendaknya meluangkan waktunya untuk membantu anak belajar sehingga anak dapat memahami materi lebih maksimal. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang peran guru BK terhadap masalah turunnya minat belajar siswa di era pandemi. Dalam menyikapi pada era pandemi ini diperlukannya layanan bimbingan dan konseling yang efektif dan dalam memaksimalkan kemampuan adaptasi siswa terutama untuk siswa sekolah dasar. Alternatif yang dapat dilakukan yaitu melalui bimbingan daring. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan minat siswa dalam mengikuti layanannya saja, namun juga membuat siswa dalam terbiasa akan adanya perubahan pada gaya hidup mereka. Topik yang diangkat pada layanan bimbingan daring ini nantinya dapat konselor fokuskan kepada kemampuan adaptasi siswa, misalnya penerimaan akan adanya perubahan, potensi diri dan lingkungan, critical thinking, macam-macam teknik dan gaya belajar hingga aplikasi belajar yang menarik bagi siswa. Nah, teman-teman, jadi itu dia rangkaian serta pemaparan materi tentang kurangnya minat belajar siswa di tengah pandemi yang telah kami sajikan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di tengah pandemi saat ini banyak sekali kendala yang dihadapi oleh siswa di dalam proses pembelajarannya, sehingga siswa menjadi kejenuhan dan akhirnya menimbulkan kurangnya minat belajar pada siswa. Hal ini tentu berimplikasi kepada prestasi dan hasil belajar mereka. Oleh karena itu, peran orang tua, guru kelas maupun guru bimbingan konseling sangat dibutuhkan untuk membantu peserta didik agar bisa termotivasi dan terus memiliki semangat belajar walaupun di tengah pandemi saat ini. Nah, baik, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semangat terus, jangan kendor dan raih mimpi-mimpimu ya sobat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.